Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Agung Nugroho dengan NIM 2018 010054. Sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal skripsi saya dengan judul Tinjauan Kriminologi terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di wilayah hukum Polsek Polanharjo, Kabupaten Klaten, studi kasus tahun 2019-2020, dengan dosen pembimbing 1 Bapak Hadi Mahmud SHMH, dosen pembimbing 2 Bapak Wahyu Bene Mukti SHMH. Langsung saja saya akan memaparkan tentang latar belakang. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya yang berlaku dalam masyarakat. Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan negara serta generasi penerus cita-cita bangsa. Dengan demikian, anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat tiap bentuk masyarakat. Seperti contoh terjadi di Kabupaten Klaten awal tahun 2019, penangkapan terhadap preman jalanan yang dilaporkan sejumlah warga karena sering pesta minuman keras yang sangat meresahkan warga Polanharjo, Kabupaten Klaten. Aparat kepolisian melakukan penyisiran pada tengah malam dan berhasil menangkap beberapa pelaku serta barang bukti berupa minuman keras, dan preman tersebut dibawa ke Polsek Polanharjo guna dimintai keterangan. Sering ditemukan di media pemberitaan mengenai dampak negatif yang ditimbulkan dari minuman beralkohol. Banyak orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol kemudian harus berurusan dengan pihak kepolisian. Minuman beralkohol tidak hanya dikonsumsi orang dewasa, tetapi oleh anak juga. Masyarakat pada umumnya mempunyai peluang yang sangat besar untuk mencegah serta menekan kemungkinan anak melakukan suatu kejahatan, karena kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orang tua, masyarakat, dan negara. Rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor yang menjadi penyebab sehingga terjadi penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Polanharjo, Kabupaten Klaten? Rumusan masalah yang kedua, apakah upaya yang ditempuh oleh Polsek Polanharjo untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui penyebab sehingga terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Polanharjo, Kabupaten Klaten. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang ditempuh oleh Polsek Polanharjo untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak. Manfaat penelitian. Yang pertama, secara teoritis, untuk kalangan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai wawasan untuk penulis dan pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bahan teori, tambahan, dan informasi khususnya pada tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di wilayah hukum Polsek Polanharjo, Kabupaten Klaten. Masuk kepada landasan teori. Yang pertama, pengertian kriminologi. A. Definisi kriminologi. Kriminologi terdiri atas dua suku kata, yaitu krim, kejahatan, dan logos, ilmu pengetahuan. Jadi menurut pandangan etimologi, maka istilah kriminologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang kejahatan dan kejahatan yang dilakukannya. B. Teori kriminologi. Ada teori klasik, teori biologis, teori psikologis, dan teori sosiologis. C. Ruang lingkup kriminologi menurut A.S. Alam terbagi tiga hal pokok, yaitu pertama,
proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Yang kedua, etiologi kriminal yang membahas tentang teori-teori penyebab terjadinya kejahatan. Dan yang ketiga, reaksi terhadap terjadinya pelanggaran hukum. Objek kriminologi menurut Inyoman Nurjana yaitu kejahatan, pelaku kejahatan, dan reaksi masyarakat yang ditunjuk baik terhadap perbuatan maupun pelakunya. Yang kedua, anak sebagai pelaku kejahatan. Kejahatan anak sering disebut dengan juvenile delinquency atau yang bisa diartikan sebagai kejahatan remaja dan dirumuskan sebagai suatu kelainan tingkah laku, perbuatan, ataupun tindakan remaja yang bersifat asosial, bertentangan dengan agama dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Yang ketiga, pengertian tentang batas umur anak. Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana, hukum perdata, hukum adat, dan hukum Islam. Yang keempat, minuman beralkohol dan jenis-jenisnya. Pengertian minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol dijelaskan adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa destilasi. Jenis dan standar mutu minuman beralkohol dikelompokkan menjadi 3 golongan sebagai berikut. Antara lain A, ialah minuman beralkohol yang di dalamnya mengandung 1% sampai dengan 5%. Yang B, golongan B ialah minuman beralkohol yang di dalamnya mengandung 5% sampai dengan 20%. Golongan C ialah minuman beralkohol yang di dalamnya mengandung lebih 20% sampai dengan 55%. Yang kelima, ketentuan hukum tentang minuman beralkohol dan dampak minuman beralkohol. Ketentuan ini tentang minuman beralkohol antara lain yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Yang B, Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 86/Menkes/per/4/77 tentang minuman keras. C, Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 25/Mendak/per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Dan dampak yang ditimbulkan dari minuman beralkohol ini adalah seperti sakit jantung, hati, atau penyakit dalam perut, dan lain sebagainya. Yang keenam, teori tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan dan upaya penanggulangannya. Dalam kriminologi, adanya beberapa teori yang dipergunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan. Antara lain, teori klasik, teori neoklasik, teori kartografi, teori sosialis, teori tipologis, teori lingkungan, teori biososiologis, dan teori NKK. Dan upaya penanggulangannya, yang pertama, cara preemptif adalah upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Yang kedua, cara preventif adalah tindak lanjut dari preemptif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Yang ketiga, cara represif adalah upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Masuk kepada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya ambil menggunakan penelitian empiris, yaitu suatu jenis penelitian yang mencari tahu secara langsung ke lapangan atau melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat guna untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak mengkonsumsi minuman beralkohol
Dan kemudian untuk mengetahui upaya apa yang ditempuh oleh Polsek Purworejo untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Yang kedua, sifat penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan secara sistematis berdasarkan fakta dengan adanya kasus terhadap minuman beralkohol yang disalahgunakan oleh anak sehingga dapat menjadi alasan empiris. Yang ketiga, lokasi penelitian. Lokasi ini dilakukan di Polsek Purworejo, Kabupaten Klaten. Adapun pertimbangan dan alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut adalah karena banyaknya anak yang mengonsumsi minuman beralkohol sehingga banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh anak di Purworejo, Kabupaten Klaten. Yang keempat, jenis data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung. Dalam hal ini berupa data yang terhimpun dari anggota kepolisian sektor Purworejo Klaten yang menangani langsung masalah penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh anak di Purworejo, Kabupaten Klaten. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah literatur, artikel, liputan, makalah, serta peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan tinjauan kriminologis terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan, teknik pengumpulan data di lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang langsung satu arah. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersifat primer dan ada relevansinya dengan permasalahan. Studi kepustakaan, penelitian dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan landasan teoritis dengan mempelajari buku, karya ilmiah, hasil penelitian yang terdahulu, artikel-artikel, serta sumber bacaan lain yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan untuk memperoleh data sekunder maupun data primer. Yang keenam, teknik analisis data. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data secara kualitatif, yaitu dengan memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan. Langkah selanjutnya menyusun hasil penelitian sehingga bisa ditarik kesimpulan baru. Jadwal penelitian. Dengan memperhatikan beberapa hal yang menyangkut agenda waktu dan akademik, maka susunan rincian kegiatan dan jadwal pelaksanaan penelitian ini direncanakan sebagai berikut. Penyusunan proposal 1 minggu, perizinan 1 minggu, pengumpulan data 2 minggu, analisis data 4 minggu, pembuatan laporan 4 minggu, total semua 12 minggu. Dan selanjutnya sistematika skripsi. Bab 1, pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab 2, landasan teori. Bab ini berisi tentang tinjauan tentang kriminologi, anak sebagai pelaku kejahatan, pengertian batas umur anak, minuman beralkohol dan jenis-jenisnya, ketentuan hukum tentang minuman beralkohol dan dampak minuman beralkohol, teori tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan, dan upaya penanggulangannya. Bab 3, tinjauan umum tentang Polsek Purworejo Kabupaten Klaten. Bab ini akan membahas tinjauan umum Polsek Purworejo Kabupaten Klaten, struktur organisasi, visi dan misi. Bab 4, tinjauan kriminologi terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak di wilayah hukum Polsek Purworejo Kabupaten Klaten, studi kasus tahun 2019-2020. Bab ini berisi tentang hasil yang diperoleh dari masalah yang telah dibahas, yaitu mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak dan upaya yang dilakukan oleh Polsek Purworejo untuk menanggulangi terjadinya penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak.
Bab 5. Penutup. Berisi kesimpulan dan saran yang memuat uraian berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang telah ada. Bagian akhir akan berisi daftar pustaka dan lampiran. Ya, itu tadi mungkin presentasi tentang proposal skripsi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.